atau pengalaman gitu ya guru terbaik gitu. Kalau sekolah? Saya nggak sekolah sih Pak. Nggak Jadi sekolah. saya nggak bisa jawab Pak. Ya nggak apa-apa nggak sekolah tapi yang penting jadi CEO ya Acrobody ya. Ini walaupun Pak Hace nggak sekolah tapi jadi CEO loh, keren kan? Emang tepuk tangan dulu di rumah, semua tepuk tangan. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Ekrutopia Part 2. Masih ngobrol santai bareng CEO Ekrutes.id, kita cari tahu bareng yuk, kenapa sih di tahun ini banyak banget startup yang gagal dan juga layoff? Penasaran? Tonton sampai akhir ya. Nah, Pak Hace, kalau dari sejarahnya gitu ya, prosesnya membuat Ekrutes tuh gimana sih? Siapa tahu Ekrubadi di sini mau bikin startup juga kayak Ekrutes, gimana tuh prosesnya? Ya pertama ya cari orang-orangnya ya, yang Cari orang berkompeten di bidangnya masing-masing, terus punya passion sama mimpi yang sama dulu. Oke. Ya kalau di awal-awal itu kan pasti bicaranya soal mimpi. soal mimpi. Betul. Betul. Kayak kita nih Yin, dikasih mimpi. Iya, dikasih mimpi. Tapi kalian tidak mimpi. merasa dimimpi-mimpiin kan? Iya. Oh, nggak tidak. Kalau itu dihantui, digentayangi, Oh, saya takut juga ya digentayangi, kalau ya. dimimpi-mimpiin itu kan ya kayak creepy, serem gitu ya Pak ya. Tolong jangan dihantuin ya Pak ya. Kita percaya sama mimpi kita bersama. Iya benar. Jadi kan pertama kita mesti mimpi ya, visi ya, visi dulu. Nentuin dulu visinya mau kemana. Karena kan kalau mau bangun satu usaha itu nggak bisa ngomong, tahun depan, 2 tahun nggak bisa. Kita harus mikir tuh jangka panjang. Panjang tuh berapa lama, Pak? Ya minimal 5-10 tahun. Oke, jadi 5 sampai 10 5 tahun. tahun sampai 10 tahun tuh Yin kalau kita mau bicara bikin bisnis. Bikin bisnis. Itu bicara balik modal atau bicara apa nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke Kalau depan? saya sih nggak mikir balik modal apa, unicorn yang ada tanduknya. Oh. Oke, Jadi nggak arahnya ke bicara sana ya Pak tentang balik Sandi. modal. Iya. Oke. Balik modal itu sudah pasti Pak. Oh, balik modal sudah pasti. Ya kalau mikir balik modal nanti udah belum apa-apa udah takut duluan mau bisnis. Oke, benar. Oke. Iya. Pasti kan banyak juga challenge-challenge yang akan dihadapi ke depannya ya Pak ya. Ya, habis kita punya orang-orang kan baru kita pikir tuh bisnis modelnya mau seperti apa. Terus nah setelah bisnis model kan baru bikin produk kan. Kebetulan Ekrutes kan produknya alat psikotes ya. Iya, psikotes. Walaupun sebenarnya alat psikotes itu bisa dari mana aja, tapi karena kita tuh platform alat tes, paling nggak ada yang in-house. Ya. Harus punya yang in-house gitu. Maksudnya in-house berarti yang dibangun sendiri, dibuat sendiri, Di riset sendiri, riset sendiri. betul, dikembangkan sendiri. Oke. Berarti Kalau Ekrutes punya ya bagian research untuk pembuatan alat-alat tes. Oh. ada bukannya Bapak, Pak? Oh, saya ya? Iya. Bukan Iya. Bapak sendiri ya? Jadi ini pertanyaan gimmick aja ya teman-temannya lah. Ini merendah untuk Untuk diangkat-angkat ya, Pak. meroket, ini Oh, dari meroket. merendah untuk meroket. Jadi teman-teman ya, Ekrubadi di sini. Emang kelakuannya sama semua? Iya. Cacat. Pak Sandi di sini adalah chief dari R&D yang membuat alat-alat tesnya di Ekrutes itu Pak Sandi ini gitu. Hari ini kontennya fokus ke dia. Oh ya baik. Oh, ya. Kita balik. Back to topic. Tolong panggung saya jangan di Oh iya. Diambil, Iya jangan Saya mensabotase tampil cuma panggungnya. minggu ini. Kalau Bapak ini kan nanti setiap ada podcast. Oke, ada Bapak ini ya. Ini informasi atau perintah, Pak? Informasi. Oh, informasi. Informasi yang saya Tolong terima di-highlight. seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Oke, back to topic. Jadi pertama tadi caranya kita cari orang-orangnya ya Pak ya. Iya. Terus habis itu define bisnis modelnya. Mimpi dulu, mimpi dulu. Oh iya, yang pertama mimpi dulu. Makanya kalau slogan kami itu dimulai dengan mimpi Oh, dulu. iya, oke. Diakhiri dengan Pencapaian gemilang. Woi. Jangan cuma ngimpi doang. Berawal dari mimpi. Dijalani Berakhir dengan dengan kekuatan pencapaian tekad, gemilang. diakhiri dengan pencapaian gemilang. Oke. Ada 3 kata kunci tuh Yin. Iya. Dimulai dari mimpi, Iya. Dijalani dijalankan dengan kekuatan tekad, Tekad. Dengan kekuatan tekad dan diakhiri diakhiri dengan pencapaian gemilang. pencapaian gemilang. Makanya nama kita adalah PT Cita Tekad Gemilang. Gemilang. Iklan lagi. Iklan Nggak apa-apa. lagi. Nggak apa-apa ini Dicatat acara lah, kita. dicatat. Iya. Sebenarnya pengen minum sih dari tadi di sini, cuman apa daya kagak ada airnya. Iya. Jadi ya ini sudah. Ternyata hanya gimmick aja gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau, Ekrubadi mau, silakan. Kita juga menyiapkan tumbler-tumbler ini Iya. buat teman-teman yang Ngerjain basic test di Ekrutes, terus nanti coba langsung DM aja ke IG kita @ekrutes.id. Nanti kita bakal kasih free gift buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Asik. Dan yang beruntung Dan dong. yang beruntung juga. Nggak pakai yang dong. begini-begini ya?
Sekarang Di bawah ini nanti mungkin bisa ditambahin gitu ya instruksinya seperti apa, teman-teman bisa dicek di sini. Oh bisa nih, produser kita udah ini. udah aduk-aduk. manggut-manggut ya. Oke. Iya udah bisa gitu. Padahal abis ini dia mikir gimana caranya. Ya itu urusan belakang gitu ya. Pokoknya harus bisa dulu gitu kan. Harus bisa dulu lah. Oke. Prinsip kita kan apapun juga yang Bisa penting dulu, bisa Bos. dulu. Ya, yang penting bisa. Namanya juga calo. Namanya kalau orang bekerja jangan pernah bilang Nggak bisa. Bisa dulu. Bisa dulu. Bisa dulu. Setelah itu baru kita pikirkan gimana caranya yang bisa itu jadi kenyataan. Benar? Tuh. Oke. Oh, Nah, itu hebat menarik. tuh. Ini ngomongin tentang dunia kerja gitu. Nah, pasti Pak Hace di sini kan udah berpuluh-puluh tahun nih ya ini di dunia kerja gitu. Nah, terus selama di dunia kerja ini apa sih yang nggak Pak Hace temuin di sekolah tapi ditemuin di dunia kerja? Apa tuh? Yang udah pasti ya ditipu orang. Tuh, kalau masalah ditipu orang kan bisa juga di dunia sekolah ditipu temen. Iya, bisa tuh. Ditipu temen sih paling-paling kalau dulu sakit hati ya Pak. Kalau waktu kerja itu sakit dompet Pak. Impact-nya Beda. lebih besar. Beda, Ya. Pak. Tapi kan waktu sekolah ada kemungkinan ditelikung. Di kerja bisa Nah, juga. kalau yang ditelikung nanti ngomongnya di sesi berikutnya Pak. Oh, Sip. gitu. Kita catat poin kedua di sesi berikutnya Iya, ini. Iya. sesi berikutnya. Kurang pas di sesi ini kalau Oke. ditelikung. Oke, itu yang pertama yang ditemuin kayak ditipu orang gitu ya. Ya ditipu orang, Contoh apa? terus ya mungkin pengalaman-pengalaman yang banyak lah ya, kayak kalau di sekolah itu dulu sombong aja, kalau di dunia kerja nggak bisa tuh ya. Oke. Tunggu. Kalau di sekolah sombong aja. Tapi dunia kerja nggak bisa sombong gitu. Gimana itu maksudnya Ya gimana? beda ya, kalau di sekolahan dulu kan sombong paling-paling disebelin temen ya. Oke. Tapi kalau sekolah itu biarpun sombong, sebelum temen, tapi nilainya bagus dan sering kasih Tetap populer. populer. Tetap populer gitu ya. Iya. Kalau di dunia kerja emang gimana, Pak? Iya, dunia kerja sih biasanya nanti disingkirkan. Oh. Terus kalau disingkirkan Kalau berarti jadi bos juga bahaya tuh perusahaannya nanti. Ya, kalau di dunia kerja lebih baik kita humble. Oke, lebih baik Humble. kita humble Harus gitu. humble. karena kalau dalam dunia kerja kita sombong, yang terjadi adalah bukan sekedar dikucilkan, tapi juga membuat perusahaan juga jadi Iya kan, waktu di sekolah circle kita cuma segitu ya. Iya, benar. Betul kan? Di dunia kerja tuh circle kita unlimited. Kadang-kadang bisa menyinggung siapa aja yang ya kita tidak Nggak pernah tahu tahu, gitu. iya. Ya, dan nggak tahu juga ya orang itu sakit hati nggak sih sama omongan kita Betul. gitu ya, Pak ya. Oke, berarti dan itu. ternyata orang itu calon partner bisnis kita yang prospek ya. Wah, Betul. kehilangan dia berarti ya. Betul. Oke. Ya, dan kalau di dunia kerja itu kan yang paling penting adalah bukti ya. Bukti. 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 Gimana Bukan tuh? angka. Oh, bukan angka tapi bukti. Bukan nilai. Bukan nilai. Oke. Buktinya apa gitu ya? Hasilnya apa gitu ya? Tapi bukannya ada cash flow ini angka gitu loh. Ya, maksudnya kan begini, Pak. Kalau cash flow itu kan ya selain kalau laporan keuangan yang benar ya, Pak ya. Kalau bikin bisnis plan itu kan engineering, Pak. Ya. Bapak mau untung berapa banyak kita bisa engineering kok. Kita tulis aja ya. Iya. Maksudnya tuh kalau di dunia kerja itu bukti tuh dia nggak pernah nanya kok, Bapak lulusan mana? Sekolah di mana? Nggak pernah. Oke. Bapak pernah kerjain di mana? Oh, ya. Dengan posisi Bapak seperti ini, project-project apa aja yang sudah pernah dihasilkan sama Pak Hace gitu kan jadinya. Iya, Bapak pernah ngerjain project ini di mana? Referensinya siapa? Bukti yang penting. Ya. Proven. Jadi, Sudah terbukti. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Itu yang penting, ada bukti, ada saksi, dan ada kenyataannya. Seperti Pak Hace itu Ya. pernah bangun wifi di Bandung, bener? Ya di taman waktu itu sama pemerintah ya. Ya. Ya itu juga banyak lah proyek-proyek sama Oke. pemerintah dan swasta. Cuma memang waktu yang paling susah itu waktu kita mau proven. Oke. Mau proven. Mau Betul. membuktikan gitu. Betul. Emang struggle apa yang pernah Pak Hace alami gitu ya saat mau membuktikan ini nih hasil nyata, hasil kerja saya gitu. Struggle-strugglenya apa yang pernah dialami di situ? Ya banyak ya ditolak, terus nggak dipercaya kan ya. Ya sekarang begini aja, kalau misalnya kita tuh cuma kontraktor ruko, mau bangun gedung pencakar langit gitu. Oke. Siapa yang percaya? Ya. Kan mau nggak mau harus bangun mungkin rumah 1 lantai dulu, Iya. rumah 2 lantai. Iya.
3 lantai, 4 lantai gitu. Ya. Jadi Setidaknya bisa bangun bangunan berapa lantai betul, gitu ya. berproses yang penting. Kita kan nggak mungkin datang ke sebuah perusahaan, Pak saya minta pekerjaan, nilainya berapa? Yang bermiliar-miliar. Memang Bapak pernah ngerjain yang berapa? Yang 5.000 Pak. Yang cuma yang di kelas di bawah 10 juta ya Pak? Punya orang atau enggak? Ya. Gitu. Jadi ya semua kan berproses ya. Iya, semua berproses. Mulai dari yang kecil. Prinsipnya kan kalau orang bekerja itu untuk hal kecil aja kamu tidak bisa dipercaya, apalagi hal yang besar. Untuk hal yang kecil saja Nggak bisa kamu dipercaya. nggak bisa dipercaya Yin. Apalagi untuk hal yang besar. Jadi Ekrubadi jangan lupa buatlah hal-hal kecil itu bisa dipercaya. Karena Betul. biarpun kecil jadinya bukti. Ya, jangan pengennya belum apa-apa punya kemampuan enggak, wah udah ngimpi boleh aja. Iya. Ngimpi boleh aja. Nggak ada yang larang kan ya nggak ngimpi ada. ya. Cuma kan nggak ada yang bangun tidur jadi kenyataan. Iya, benar. Tetap harus ada usaha-usahanya meskipun kecil ya, Pak. Proses usaha Proses. Betul. panjang gitu. Panjang Ya, banget. ya. Cinderella aja panjang ya ceritanya ya, sampai jadi putri tengah malam ya. Ya kalau ceritanya pendek dia cerpen, Pak. Nggak jadi film Disney ya. Nggak jadi film Disney, Jadi ya cerpen Jadi aja. dia cerpen di majalah Bobo, Pak. 2 halaman. Iya, 2 halaman aja. Aduh, oke. Nggak jadi filmin, Pak. Benar. Nggak bisa difilmin, oke. Berarti emang semuanya itu nggak ada yang instan ya, Pak ya? Nggak ada. Semua harus ada prosesnya yang kadang tuh panjang juga prosesnya, tapi kita harus melalui itu satu persatu day by day gitu. Iya, kemarin kan sempat booming tuh startup ya di Indonesia. Wah, semua pengen startup, gajinya Iya, gede, hidupnya bener. enak, lifestyle luar biasa. Baca nggak berapa bulan yang lalu startup rontok? Layoff. Iya. Ya. Ya, saya sih tidak mau menilai bisnis orang ya. Iya. Tapi menurut pendapat saya pribadi, kebanyakan itu startup bisnis modelnya tidak matang. Oke, yang penting kesannya punya startup itu keren. Punya startup, punya subscriber banyak, Ya. tapi bingung untuk make money-nya. Ya. Makanya kemarin Yin itu ada perusahaan-perusahaan startup minta bantuan kita untuk karyawan-karyawannya yang di layoff untuk disalurkan. Oh gitu, disalurkan ya. Bener banget teman-teman. Soalnya di kita juga ada job portalnya gitu ya yang menyediakan. Iklan lagi ya, teman-teman. Iya, iklan lagi. Nggak Kami apa-apa. pokoknya iklan terus di podcast Acara ini. acara kita. Jadi kita emang punya job portal yang mana teman-teman juga bisa cari-cari lowongan pekerjaan di situ ya Pak Sandi ya. Gitu. Jadi teman-teman yang di sini kayak masih bingung nih mau kerja di mana gitu ya, mau daftar di mana, buka aja langsung aja di ekrutest.id. Walaupun nggak atau belum mau cari kerja Yin, mau tahu tentang diri sendiri juga bisa. Wah, Tetap bisa download, pakai dan ngetes. Ntar ketahuan. Yes, bener banget. Karena kita juga bisa tes psikologi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa explore fitur-fiturnya di situ. Bisa tahu tes kepribadian ada, tes IQ ada, self esteem ada, gaya kerja ada. Banyak banget tes yang ada di kita. Kayak misalnya nih kalau ada Ekrubadi di sini ya Pak ya, kayak lagi PDKT ke orang gitu ya. Cobain aja nih tes kepribadian di kita ya. Siapa tahu cocok. Ini Iya Pak. sebenarnya job portal atau biro jodoh? Iya, ini kita sebenarnya Portal itu portal menjodohkan Iya. antara calon tenaga Oh, kerja iya. dengan pencari kerja, Pak. Iya, betul. Bukan dengan pencari kerja dengan pencari kerja lain kan? Itu bonus. Bonus. Ya, kalau Oke. ada terjadi ya bonus ya gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin kayaknya iya pernah deh ada pengalaman, gak apa tulis aja di kolom chat gitu ya, di kolom komentar ditulis aja kayak pernah nih kemarin coba ngetes gebetan aku nih terus Iya. hasilnya kayak gini, nggak apa-apa sharing-sharing aja ya teman-teman Boleh. ya di Ini sini. gara-gara Pak Hace. Iya, Kalau gara-gara nggak Pak ada Pak Hace. Hace bikin ide bisnis kayak begini, nggak ketemu beginian. Nggak ketemu beginian, bener banget. Nggak akan lah kita tahu-tahu tes psikologi gitu yang bisa diakses kapanpun dimanapun ya Pak Sandi ya. Wah, keren-keren memang. Oke, nah terus nih Pak Hace nih, selama berkecimpung di dunia kerja gitu, biggest life lesson-nya apa sih yang kayak ngena banget nih di Pak Hace gitu? Pengalaman apa yang paling ngena banget yang kayak wah itu emang harus aku jadiin pegangan nih untuk selama bekerja gitu? Apa ya? Apa ya? Berapa? Jadi ya saking banyaknya pengalaman Banyak ya. banget, terlalu banyak ya. Iya, terus jadi Dari banyaknya memfilternya. pengalaman itu mungkin ada yang paling menarik. Ya belajar keikhlasan aja. Belajar Belajar ikhlas. keikhlasan. Kok Gimana ikhlas tuh? sih ya? Iya kok ikhlas? Ngiklasin semuanya gitu Pak? Apa gimana? Waduh, saya belum sampai ke tahap itu sih Oh, spiritual. baik. Ya, Jadi cuma- maksudnya Terus? Ikhlas itu dalam arti gini ya, kalau bekerja atau apa nggak usah berharap.
ujian atau Oke. tulus dan ikhlas lah. Oke. Kalau membantu orang juga seperti itu, ngajarin orang juga sama. Ya kan kalau misalnya terima orang pada hari pertama juga kita tahu suatu saat akan keluar kan, Iya. nggak ada yang kerja abadi, Ya. kita tetap ajarin, ya kan. Walaupun kemungkinan besar nanti dia pindah ke kompetitor kita loh. Iya. Iya. Tapi tetap Yang kita sering ngajarin. terjadi kan begitu ya. Ya, udah capek-capek dididik, Iya. diajarin, dia pindah lagi. Terus jadi duri dalam daging lagi. Waduh. Sinetron. Sinetron. Udah ada niat Sinetron. belum pindah ke sebelah? Ah, Oh, belum ya? ada apa nggak tahu ya. Ah. Oh, emang udah ada. Oh, sudah ada. Oh, sudah ada. Oh my god. Pak Haji udah ada. Iya, kata Pak Haji udah ada nih. Pak Haji sudah ada? Pindah gitu. Ada apa? Pindah sebelah? Tawaran ke sebelah, Pak. Saya memang ada di sebelah juga sih, Pak. Oh iya. Maksudnya di Comtronic System ya teman-teman ya. Iya. Jadi selain punya Acrotes, Pak Haji itu juga punya Comtronics nih teman-teman yang udah jadi motherboardnya si Acrotes ini selama bertahun-tahun gitu. Iya. Iya. Jadi ya gitu kan, kita kan harus apa ya, dalam segala hal tuh belajar tulus sama ikhlas aja. Tulus dan ikhlas. Supaya kalau misalnya ada hal-hal yang nggak enak, energi kita aja nggak habis ngomongin orang. Ya. Kalau misalnya kita penuh dengan rasa marah, benci dan lainnya, ada hal-hal yang seperti itu pasti mengganggu performance kita. Oke. Ya kalau buat saya ya, seluruh karyawan yang keluar, doa terbaik lah untuk mereka. Iya. Walaupun mereka kompetitor, itu doa terbaik. Iya. Saya tidak pernah mendoakan loh. Wah, rasain lo keluar dari sini. Nanti pasti susah, nggak pernah. Jadi ya sudah. Ya itu pelajaran paling berharga ya. Berarti itu ya, Jin. Itu skill atau potensi leadership yang perlu diperhatikan. Yes, benar. Keikhlasan saat anak yang dididiknya tumbuh, berkembang dan pindah ke tempat lain. Jin. Ya kayak sedih gitu ya sebenarnya, tapi ya karena didasari dengan tulus ikhlas itu tadi ya. Tapi juga biasanya saya jadi ini Pak dapat insight juga gitu. Jadi ketika kita bekerja dengan ketulusan dan juga keikhlasan, bener tadi kata Pak Hace, ketika nanti ada suatu energi-energi negatif yang datang ke kita, itu nggak akan berpengaruh. Ya kalau nggak kan nanti ngomongin atasan Iya. atau Ya. apa rekan kerja, Bener, habis bener. energi kita. Habis. Dan Suasana jadi kerja juga nggak nggak bisa jadi bagus fokus ya. Betul. gitu. Nggak fokus, suasana kerja jelek. Iya bener, moodnya jelek juga, Ya, capek hati apa ya. Betul. Oke, jadi buat Ekrubadi di sini nih ya, pekerja dimanapun berada gitu, boleh dong ketika kita melakukan pekerjaan, kita coba landasi dengan tulus dan juga ikhlas, biar nanti itu tadi kita nggak terganggu nih sama energi-energi negatif yang ada di sekitar kita, dan kita juga bisa fokus sama apa yang sedang kita lakukan gitu. Mantap sekali. Oh, pilih gaji. Dulu sih saya 5 tahun nggak digaji ya, Pak. Wow. Kok bisa? Ya, status saya dulu agen, Pak, freelance. Oh, oke. Tapi kan dari situ saya belajar banyak hal juga ya.